memenuhi seisi kelas yang didominasi siswa-siswi berandal. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing, lantaran ditinggal rapat oleh guru. Kebanyakan dari cewek-cewek menikmati jam kosong itu dengan berdandan di depan cermin. Mulai dari merias wajah hingga menata rambut, seolah-olah akan tampil di atas panggung Paris Fashion Week. Sampai-sampai mereka menciptakan salon dadakan di kelas itu. Sedangkan siswa cowok-cowok terlihat asik bermain game online, berteriak-teriak heboh, bahkan ada yang menggoda para cewek tadi. Suara gebrakan tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka. Semua atensi tertuju pada sumber suara, kecuali seorang gadis berkacamata di dekat jendela yang tetap bergeming di tempat duduknya. "Via, lo gak mau lihat apa yang terjadi?" Fanzul, teman sebangku gadis itu bertanya keheranan. Semua orang terpaku pada poster Agus sedih. Tapi Via memilih memfokuskan mata bulatnya ke layar laptop di hadapannya. Dengan rasa penasaran tinggi, akhirnya Fanzul mengintip untuk mengecek apa yang sedang menyita perhatian Via. Alangkah terkejutnya Fanzul setelah mata sipit lelaki itu mendapati tontonan Via. Ternyata gadis cantik itu tengah melihat orang cepirit bernama Agus juga. Pantas saja ia tetap diam. Padahal ada huru-hara di kelas karena Agus lain dalam poster. Rupanya bagi Via, Agus cepirit lebih menarik. Fanzul menggeleng pelan. Ia melempar pandangan ke sekeliling kelas, kemudian melihat Udin sedang memperagakan sebuah pose di depan kerumunan. Mereka yang berkumpul di sana bergantian mencoba menebak pose yang ditampilkan Udin. Tampaknya belum ada tebakan yang benar, dan itu membuat Fanzul mendekati mereka dengan percaya diri karena menganggap jawabannya sebenarnya mudah. "Itu yang burung berinsang," tebak Fanzul. Bukan. Ini yang jalan ST depan gerbang," jawab Udin. Ia lanjut berkata dengan suara khasnya. "Nih, gue tunjukin rumah udah jadi dan banyak penghuni." Udin kembali meliuk-liuk memperagakan apa yang baru saja ia katakan. Seketika kelas bergemuruh karena suara tawa yang amat keras. Gerakan ikonik itu dilakukan Udin dengan sangat luas hingga mengundang reaksi heboh dari teman-temannya. Tingkah laku Udin benar-benar menghibur semua orang. Kelakuan si Udin gak berubah perasaan. Iya, kayak berkenal si Udin aja. Lagian model Udin gini kalau sampai berubah bisa jadi akhir zaman. Begitulah perbincangan yang terdengar di tengah kehebohan yang diciptakan Udin. Tak lama, kelas mendadak hening. Semua mata kompak mengikuti arah sebuah pesawat kertas yang melayang pelan di atas kepala mereka. Hingga pesawat itu menabrak dahi yang lebar selebar lapangan terbang. Udin, sang pemilik lapangan terbang, tersentak. Ia memungut pesawat kertas yang jatuh di atas sepatunya, membuka lipatan kertas itu dan mengamati gambar yang ada di sana. "Kurang ajar, Via!" teriak Udin setelah melihat orang lidi berkepala oval dengan bikini yang menghiasi bagian bawah kepala itu. Lalu di sampingnya tertulis, "Udin cabul." Teman-teman yang berdiri di sekitar Udin seketika terbahak-bahak. Udin menggertakkan gigi. Wajahnya memerah akibat rasa kesal bercampur malu. Bisa-bisanya seorang Udin yang, kata emaknya, berkarisma, dipermalukan seperti itu oleh Via, hingga menjadi bahan tertawaan seluruh manusia di kelas. Ini mirip bikini lo waktu kita study tour ke Ancol. Iya enggak sih, Vi? Tawa teman-teman sisi kelas kembali pecah. Entahlah mereka memihak siapa, tidak masalah.
Yang penting mereka terus mendapat asupan hiburan. Enak aja lah, gue lebih seksi daripada itu tahu. Sahut Via dengan keringat menggoda, mengundang suara tiruan peluit dari mulut para buaya darat, laut, dan udara. Di antara gemuruh mereka, di sudut belakang ruang kelas, ada seorang cowok yang diam dan tidak terpancing sama sekali. Entah merasa tersesat di tengah-tengah berandalan, kurang menikmati masa-masa remaja yang seru, atau sadar dirinya bukan anak kecil lagi. Dialah bintang kelas yang hanya menjadi pengamat. Namanya Rocky. Mungkin kepanjangan dari nama orang tuanya, Roro dan Kiki. Untung saja nama kedua orang tuanya bukan Babas dan Kokom. Bisa-bisa ia diberi nama Baskom. Rocky adalah siswa pendiam yang menyandang status juara kelas selama 2 tahun berturut-turut. Saingan terberat Rocky hanyalah dirinya sendiri. Walau berwajah tampan, Rocky memiliki tompel besar di hidungnya. Dan itu tampak seperti tahi ayam yang baru saja keluar. Mungkin itu juga menjadi alasan mengapa ia tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Sejauh ini, Rocky memang jarang, bahkan hampir tidak pernah terlibat dalam lelucon-lelucon teman sekelasnya. Ia hanya menghabiskan waktu untuk membaca tumpukan buku yang ia bawa, seperti halnya sekarang ini. Udin setelah selesai dengan permainan posenya, menghampiri Rocky dan menangkup wajah Rocky untuk memastikan apa bola mata anak itu masih normal atau jangan-jangan sudah juling. Gue kira mata lo udah keluar, Sarok. Gak capek baca terus, ucap Udin. Udin mendapat jitakan hangat dari Rocky. Udah berkali-kali aku bilang jangan panggil aku Rock. Aku bukan bawahan seragam, Udin. Ya jangan salahin gue dong. Salahin tuh mak lo. Kenapa ngasih lo nama Rocky? Bukan celana Aki biar kedengaran maco. Kelas kembali gaduh karena celotehan khas dari Udin. Namun Via tidak tinggal diam. Ia berdiri dan menepuk meja. Udin, kalau lo terus gangguin Rocky, gue pastiin nanti buku-bukunya jadi bantal tidur lo. Udin langsung mengangkat kedua tangannya berpura-pura menyerah. Astaga, Ratu Sastra murka teman-teman. Ayo kita pada bubar sebelum kena kutukan puisi abstrak. Semua siswa kembali tertawa membuat suasana kelas semakin hangat. Di tengah kekacauan itu, mata Rocky terpaku pada Via. Ada sesuatu yang berbeda dari cara gadis itu melindungi Rocky, meskipun tetap dengan candaan. Via, kenapa sih kamu selalu ada untuk aku? Tanya Rocky pelan ketika hanya mereka berdua yang tersisa di kelas. Via tersenyum kecil membenarkan letak kacamatanya. Jangan terlalu kepo, Rocky. Itu nggak baik, katanya sambil berjalan keluar meninggalkan Rocky yang masih terpaku. Untuk pertama kalinya, Rocky merasa menjadi bagian dari kelas itu. Mungkin ia tidak harus ikut tertawa setiap waktu, tapi setidaknya ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Dan di momen itu, Rocky memutuskan untuk mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Karena ternyata dunia di luar buku-buku itu tidak seburuk yang ia bayangkan. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.